Presiden Prabowo mengundang 7 jurnalis dalam dialog di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selain pemimpin redaksi TV One, pemimpin redaksi yang juga hadir dalam diskusi, yaitu dari SCTV Indosiar, Detikcom, IDN Times, Harian Kompas, Narasi, serta dimoderatori Valerina Daniel dari TVRI. Dalam perbincangan ini, sejumlah isu strategis yang dibahas mulai dari pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah, hingga arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah menjadi sorotan utama. Presiden menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Isu hangat lain seperti revisi Undang-Undang TNI dan potensi pemberlakuan tarif dagang baru dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump juga ikut menjadi pembahasan. Harga BBM dan bahan pokok yang stabil selama bulan Ramadan dan masa Lebaran, serta kelanjutan insentif pemerintah juga menjadi bagian dari diskusi. Sementara itu, Presiden juga ikut membahas pelaksanaan birokrasi pemerintah, pencapaian 150 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk terlibatnya masyarakat di program makan bergizi gratis. Momen pertemuan Presiden Prabowo dengan para pemimpin redaksi media nasional tentu menjadi sinyal penting mengenai keterbukaan dan keinginan pemerintah untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan media sebagai salah satu pilar demokrasi. Tim TV One mengabarkan. Banyak hal yang kami tanyakan dan kami apresiasi Bapak Presiden pada pertemuan kali ini. Ini mungkin baru pertama kali Presiden menilai wartawan tanpa kita kirim pertanyaan terlebih dahulu. Dari semua kita yang hadir di sini boleh bertanya apa saja kepada beliau, dan dari topik dari soal kebijakan Presiden Trump yang terbaru, soal Danantara, soal RUU TNI, RUU polisi dan sebagainya, beliau jawab dengan baik. Dan yang bagusnya adalah beliau mengakui bahwa keadaan dengan kebijakan Presiden Trump itu pasti akan ada gejolak, tapi beliau yakin dengan fundamental ekonomi kita, dan beliau yakin bahwa target yang beliau canangkan sebelum ini 8% pertumbuhan itu akan tercapai dengan hilirisasi di berbagai bidang. Dan beliau percaya bahwa dengan penduduk yang hampir 300 juta itu pasar yang besar dan hampir sama dengan Amerika. Sebetulnya tinggal bagaimana mengempowering masyarakat Indonesia dengan berbagai program agar memiliki daya beli yang kuat gitu. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Ada gaya komunikasi yang dilakukan secara baru begitu ya, hal yang baru bagi masyarakat Indonesia dengan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dengan mengumpulkan para jurnalis senior. Tercatat ini sudah yang kedua, Andi Kumala. Iya, tapi kalau ini lebih eksklusif karena hanya 7 jurnalis senior yang diundang. Apakah ini Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan bahwa pada eranya ini era keterbukaan, era transparansi? Kita akan tanyakan langsung kepada yang kemarin hadir langsung di sana. Ada pemimpin redaksi TV One, Pak Lalu Mara Satria Wangsa. Selamat pagi, Pak Mara. Pagi, Pak Mara. Pagi, malam, pagi. Kemudian tentu saja kita juga akan analisis bersama dengan analis politik kita, Bang Henry Satria. Selamat pagi, Bang Hensa. Saya mau langsung ke Pak Mara. Mungkin yang pertama, Pak, deg-degan nggak sih Pak dipanggil Presiden? Tidak dipanggil, diundang. Oh, diundang. Bahwa acara ini diinisiasi oleh Komdigi lewat Pak Angga, Wakil Menkom Digi, dan kita diinformasikan soal ini. Ini sebagai tindak lanjut pada pertemuan sebelumnya yang sebelum puasa dengan rame-rame. Bedanya dulu tidak direkam, sekarang kan direkam. Kalau pembahasannya sendiri beragam, dan seperti kita ketahui bahwa kalau kita bertemu Presiden kan mesti kita siapkan apa yang kita ingin sampaikan. Kalau ini tidak sama sekali. Terbuka saja begitu. Bebas, dan beliau tidak tahu apa yang kita mau tanyakan juga. Berarti tidak minta list pertanyaan tidak ada permintaan list pertanyaan. Jadi kita datang ya dengan masing-masing pertanyaan. Justru kita sendiri yang ngitung nanti kolega kami misalnya Vito menanya apa, supaya kan tidak didandan. Mbak Uni nanya apa, saya Mbak Naswa, Suta, dan Mbak Retno menanya apa, kita mesti ngitung nih supaya nanti jangan-jangan yang kita siapin udah ditanya orang kan. Biar nggak sama begitu ya. Biar nggak sama kan bisa itu. Jadi kita sendiri juga saling apa nih yang kita mau tanya supaya tidak
kalau udah ditanya sama teman kan nggak enak juga masa pengulangan gitu. Tapi dari sudut pandang pemimpin redaksi, Pak, bagaimana Anda melihat gaya komunikasi yang ditunjukkan Presiden Prabowo dengan mengundang para jurnalis kemudian memberikan dialog dua arah begitu? Menurut pandangan kami bahwa beliau saat ini menganggap bahwa selama ini kan beliau kerja terus. Menganggap bahwa penting juga untuk komunikasi, mengkomunikasikan apa-apa yang sudah dicapai dalam 130-140 hari ini. Karena banyak capaian-capaian yang bagus kan, yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media dan perlu media juga ketahui gitu. Lalu kemudian kalau dari kesempatan tersebut apa yang coba untuk ditanyakan dari Pak Mara sendiri kepada Pak Presiden Prabowo Subianto? Kalau saya karena Pak Pito sama Mbak Uni bicara soal agak panas soal undang-undang TNI gitu. Tapi saya karena lagi panas soal kebijakan Presiden Trump ya saya tanyakan itu. Apalagi kan besok tanggal 8 kan bursa dan pasar saham atau pasar uang kan mulai buka kembali. Kan saya tanya soal itu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan beliau sampaikan bahwa beliau menganggap biasa gitu, bahwa turun naiknya bursa itu hal yang biasa dan dimanapun juga akan terjadi. Yang menarik soal kebijakan Presiden Trump itu yang saya tangkap tidak akan ada aksi pembalasan seperti apa yang dilakukan oleh Kanada ataupun Uni Eropa, tidak akan ada reaksi yang keras gitu. Beliau memahami kebijakan Trump itu demi kepentingan nasionalnya. Sebelum kepentingan nasional bisa, kalau membaca aturan WTO pasti Presiden pasti tahu juga bahwa untuk kepentingan nasional, for the sake of the national interest itu bisa memang, dan Trump sepertinya menggunakan itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa pasar kita juga besar, 300 juta orang, dan kita harus juga diversifikasi negara tujuan ekspor. Ya, beliau juga sampaikan Afrika juga sekarang lagi pertumbuhannya juga lagi bagus gitu. Baik. Pak Mara, dengan tidak menunjukkan kekhawatiran terhadap tekanan global dampak kebijakan Trump ini, apakah Presiden Prabowo sudah menyiapkan skema untuk bisa mengcounter kebijakan tersebut, Pak? Beliau juga mengakui bahwa di kita juga ada kakunya gitu. Misalnya apa yang menjadi concern dari pemerintah Amerika itu misalnya soal TKDN, beliau akan komunikasi, jadi akan ada regulasi-regulasi yang untuk membahas soal ini. Gitu. Tapi yang pasti tidak akan ada aksi pembalasan atau reaksi yang keras gitu terhadap tarif resiprokal 32% ini dari Presiden Prabowo. Justru yang saya tangkap adalah beliau ingin memperkuat pasar dalam negeri gitu. Beliau lebih inward looking, jadi ngelihat kita ini punya 300 juta orang, kalau kita kuatkan ini kan suatu pasar yang besar gitu. Gitu kan, yang kena itu kan tekstil, sepatu dan furniture gitu. Dan kalau ini pasar kita, yang saya tangkap kalau ini nanti tekstil yang di luar juga bisa dibatasi masuk, sepertinya industri tekstil kembali lagi untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat Bang Hensa, ada gaya komunikasi baru yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana sudut pandang Bang Hensa melihat pertemuan 7 jurnalis senior, 6 diantaranya Pemret loh, Bang Hensa? Ya, ini menarik ya. Jadi kan kita juga sama-sama tahu bahwa penilaian masyarakat, penilaian publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini kan komunikasi terhadap rakyatnya tuh nggak bagus ya. Jadi komunikasi publiknya buruk, dan kemudian Pak Prabowo langsung turun tangan sendiri lah. Jadi berkomunikasi ke Pemret itu kan, Pemret ini kan punya gerbong yang besar ya untuk menyuarakan pesan-pesan atau update pembangunannya Pak Prabowo gitu. Makanya ini strategis, dan saya harus apresiasi Wamen Angga nih untuk meng-create ini. Mudah-mudahan bukan seperti persaingan antara Komdigi dan PCO ya, tapi ini saya harus apresiasi Wamen Angga karena dia sensitif gitu. Ini ngeliat komunikasi harus diperbaiki. Kami akan undang para Pemret, dan momennya tepat. Jadi momentum Idul Fitri digunakan sehingga memang dalam sebuah momen yang memang bersahabat gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya menurut saya sih tajam, tapi kalau tadi penjelasannya Bang Mara lugas dijawab oleh Presiden ya. Ada 2 hal catatan saya menurut saya yang sangat positif. Yang pertama, mau direkam. Tadinya saya pikir kalau mau direkam itu biasanya ada
daftar pertanyaan Ya, itu. ini nggak ada minta Tapi ternyata sama begitu sekali. ya. mau direkam tapi nggak ada daftar pertanyaan. Ini menurut saya berani banget, gitu ya. Dan pada pertanyaannya tadi tajam-tajam tuh tentang apa namanya Trump, terus kemudian tentang RUU TNI Polri, itu kan tajam-tajam tuh. Nanti kita boleh juga tuh melihat siarannya kira-kira akan Nanti malam TV One akan menyiarkan nanti Nanti malam. malam, Oh, gitu. Pukul lengkapnya. 20 WIB. Oke. Oh, Kita nah itu siarkan tuntas. makanya nanti kita lihat tuh kayak apa sih Jawabannya. Momennya ya, momen Iya, pertemuan. kalau saya sih tadi nanyanya isengnya gini, itu makanannya apa? Nggak, karena kalau biasanya kalau perbincangan yang serius Ya. itu lebih ke snack, tidak makan besar. Kalau makan besar tuh biasanya kalau lebih ke ramah Kita tamah. disiapin Gitu. kopi hambalang racikan. Oh ya? Racik sendiri biasanya. Racik ya. sendiri. Enggak dong, dibikin. Enggak, maksud saya ini presiden keren juga ya. Baru jadi presiden barista juga. Enggak. Oh, dibuat. Kirain racik sendiri, racik ya, Bang. sendiri. Jadi itu menurut saya yang pertama ini sebuah program yang baik atau niat yang baik dari pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publiknya, mengundang para pemret, dan kemudian yang kedua, surprisingly Pak Prabowo sangat menghargai tata kerja jurnalisme, tata kerja jurnalistik gitu ya. Artinya silakan bertanya, tidak perlu menyampaikan pertanyaan dulu, dan ini terbuka, disiarkan kepada masyarakat nantinya. Kalau TV One berani menyiarkan itu semua, mudah-mudahan para pemret yang hadir juga bisa menyiarkan hal yang sama gitu. Iya. Jadi ini positif sekali ya. Saya kembali mengatakan ini, kalau nggak salah juga yang pertama Muhammad Angga kan, Baik. yang punya inisiatif melakukan ini. Jadi Ini pujian-pujian ini cocok nih gabung kayak bentar lagi Bang saya. digabung kemana sih? Baik. Ini kan undangannya memang sepertinya bersifat informal, personal, karena diundangnya ke Hambalang loh, bukan ke istana. Iya. Apakah ini ada makna tertentu di balik undangan ini ke Hambalang kepada para jurnalis senior? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, melanjutkan dialog kita dengan Pak Amara dan juga Bang Ensa. Saya mau ke Pak Amara, bagaimana kemudian penjelasan dari Pak Prabowo, apakah ada nantinya upaya negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kebijakan Donald Trump? Yang pertama adalah Pak Presiden mengatakan bahwa satu, beliau yakin fundamental ekonomi kita kuat. Bahwa soal bursa saham itu turun naik kan hal yang biasa. Tapi yang beliau sampaikan bahwa bagaimana memperkuat ekonomi domestik. Ya, jadi kan memang yang terkena dampak ini tekstil, sepatu dan furniture saya. Ya memang padat karya memang. Dan itu beliau akan melihat perbaiki apa yang jadi tuntutan dari Amerika. Memang kalau lihat neraca perdagangan kita kan 38,3 miliar dolar, sementara kita surplus 17,9. Ya kita untung 17,9. Itu yang kan yang dituntut oleh Presiden Trump dengan tarif 10% plus resiprokal 32%. Jadi beliau sudah menunjuk Pak Menko Airlangga untuk ke sana untuk melakukan komunikasi dan negosiasi. Di sisi lain beliau juga melihat ke dalam juga untuk memperbaiki diri yang mana yang memang menjadi tuntutan mereka. Gitu. Apakah Presiden Prabowo juga mengungkapkan langkah-langkah selanjutnya akan ditempuh dengan hubungan dengan yang menarik adalah bahwa beliau yakin dengan Danantara bahwa misalnya apa yang terjadi bahwa dampaknya pasti ada, tapi beliau juga bisa ada solusi satu misalnya Danantara yang akan masuk di istilahnya food, energi dan water. Jadi ada soal sumber pangan, soal sumber energi dan air ini beliau akan besar-besar masuk dan antara masuk di situ dan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian juga MBG dan ada sekarang dari berbagai kegiatan itu kalau lihat kemarin grafiknya itu beliau optimis bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru itu sekitar hampir 17,8 juta orang gitu. Gitu. Jadi kami melihat sama sekali tidak ada kekhawatiran dari beliau dan beliau demikian optimis bahwa yakin bisa mencapai pertumbuhan 8%. Isu-isu yang banyak dibahas salah satu beliau tanya bebas sampai salah satu soal RUU perampasan aset gitu. Memang beliau bilang masih berkomunikasi dengan partai lain, tapi yang beliau lakukan kan langsung juga bahwa aset yang sebelumnya dari tindak korupsi itu kan langsung udah diambil alih soalnya
aset sawit 1 juta hektar, nah mungkin bisa nambah lagi 2 juta hektar gitu. Berarti salah satu sektor pangan juga tentunya masih menjadi ujung tombak perekonomian di era Pak Prabowo ya Pak? 3 yang disampaikan Pak Prabowo adalah satu view adalah food, energi, water gitu. Jadi suasana pangan, energi dan air, ketersediaan air. Karena ini memang kalau negara kuat itu memang mesti kuat di sini gitu. Penasaran juga Pak, ada kan salah satu jurnalis senior yang menanyakan mengenai RUU TNI ini yang sempat menjadi polemik. Bagaimana respon dari Pak Prabowo? Yang ditanya oleh Mbak Uni yang menanyakan harus kan kita mesti nyampaikan, bukan yang beliau yang menanyakan, Mbak Uni yang nanya soal prosesnya. Dan beliau menjawab seterbuka mungkin bahwa misalnya kalau soal kan hanya 2 pasal, satu soal jabatan, nambah masa dinas gitu, dan beliau bilang kan tidak mungkin kalau terlalu cepat pergantian panglima atau itu akan menyulitkan. Itu satu. Kedua, soal jabatan bagi TNI yang diributkan, ya itu kan memformalkan yang sudah ada. Misalnya kepala Basarnas kan dari dulu TNI, BNPB juga dari dulu TNI gitu. Ada beberapa yang memang dari dulunya juga TNI dan sekarang diformalkan dan hanya 14. Kalau ditanya Jaksa Agung kan memang juga ada jaksa militer. Kalau dibilang hakim, Mahkamah Agung ya memang ada hakim militer gitu. Jadi beliau meminta juga tidak mendikotomi gitu dalam hal ini. Siapa yang terbaik, siapa yang paling tepat, yang paling tepat dalam posisi yang tepat gitu. Tidak melihat latar belakang dari apakah itu dari militer atau sipil gitu. Yang Baik, saya sebenarnya penasaran nih. Saya mau ditanya gitu. Saya punya 2 pertanyaan. Baik. Yang pertama gini Bang. Pada saat Pak Prabowo menerima pertanyaan itu, gestur beliau tuh gimana tuh? Biasa nggak? Biasa beliau jelaskan beliau jelaskan dan terus di challenge juga sama Mbak Uni, terus tapi beliau menjawab bahwa kita lihatlah, kita fair gitu lah. Survei yang paling tinggi siapa sih sekarang? Diakui memang TNI yang paling tinggi kan? Itu dikunci apa itu? Oh, gitu. Pertanyaan kedua apa Bang? Pertanyaan kedua, ini sih buat semua. Kalau lihat Mbak Nana juga, Mbak Nana siap, Mbak Nana kan siap juga kan ngejar gitu, ngejar. Dan beliau tenang juga, beliau akan jalan bahwa saya akan baca soal RUU Polri itu gitu. Satu lagi, ada nggak yang dilewatin pertanyaannya nggak ada? Semuanya dijawab. Canggih juga nih Presiden. Jadi sampai saat terakhir itu saya menanyakan, saya minta Presiden, saya tuh pertanyaan nih, beliau bilang selesai. Dikasih juga, Pak Presiden, Timnas Indonesia berpeluang besar masuk Piala Dunia. Apakah Bapak Presiden akan memberikan bonus dan atau penghargaan kepada Timnas bila masuk Piala Dunia? Beliau pasti itu. Oh, gitu. Oke. Menarik. Jadi ternyata ada olahraganya juga yang dibahas di sana ya. Beliau juga kan beliau nggak tahu, mungkin kita nanya orang ada daftar pertanyaan. Ada banget ya berarti. Gitu. Mungkin tadi bahwa aturan waktunya dari jam 9 sampai jam 11 karena beliau kan langsung mau ke Kuala Lumpur ketemu seperti diberitakan. Anwar Ibrahim ya. Akhirnya mundur ke Kuala Lumpur sampai jam 1 kurang gitu. Malah jam 1 karena foto-foto lagi jam 1. Jadi ini bisa dikatakan memang perbincangan kemarin itu nggak ada emosi. Sersansu lah. Apa tuh? Serius, santai, sukses gitu. Oh gitu ya. Oh, okay. Jadi nggak ada emosi-emosi. Nggak ada. Wah dikejar, tahu dong Naswa Shihab kan, tahu dong Uni kan ngejar. Kan beliau sampaikan nggak Bang Mara, kenapa 6 jurnalis ini yang diundang, 6 pemret ini yang diundang? Itu kan Wamen Angga. Saya mau tahu aja. Kayaknya Bang Hensa tuh Bang Hensa mau diundang juga kali Pak Mara. Mungkin maksud Bang Hensa kayaknya mau diundang juga atau gimana? Ya karena hal ini kan hal baru ya. Belum pernah Presiden, terus terang saya tidak pernah menyangka bahwa Presiden Prabowo akan seintens ini komunikasinya dengan media. Kemarin yang pertama, kemudian sekarang yang kedua, kan pada saat yang pertama dia sudah mengatakan tuh 14 bulan apa ya, sudah 14 bulan nggak ketemu, terus sekarang ketemu, nah ini sekarang ketemu lagi. Jadi itu surprising buat saya, seorang Prabowo, Presiden Prabowo ini sedemikian menghargai wartawan. Kemudian yang kedua, seterbuka ini gitu komunikasinya. Makanya saya benar-benar pengen lihat tuh nanti tayangan keseluruhan dari pertemuan ini. Nah, mungkin juga ya Pak Prabowo akan mengundang media-media lain yang belum diundang, atau juga mungkin juga enggak gitu. Kenapa kalau enggak? Kalau enggak kan waktu kan makin lama kan makin
banyak makin padat acara-acara yang ada di Pak Prabowo. Aja ya. Tapi satu hal juga, saya kok begini ya, pada saat Pak Prabowo mau berinteraksi dengan wartawan, dengan media, ada satu yang ingin mungkin diklarifikasi oleh beliau bahwa kan sebelumnya ada desas-desus pemerintahan Pak Prabowo tidak menghargai jurnalistik, tidak menghargai jurnalisme. Kemudian mengkebiri demokrasi karena jurnalisme yang terancam, terus kemudian gitu-gitu yang cerita kemarin yang kepala babi. Artinya mau menunjukkan bahwa terbuka dan ternyata transparansi. Langsung diklarifikasi oleh beliau, gitu ya. Tidak melalui pembantu-pembantunya lagi. Saya klarifikasi nih, saya menghargai jurnalisme, saya menghargai jurnalistik, saya undang pemret-pemret ke sini berbicara langsung dengan saya tanpa saya harus meminta store dulu pertanyaannya, kan biasanya itu standar pejabat gitu kan. Kalau mau interview mana pertanyaannya? Nah ini Pak Prabowo enggak. Nah ini enak nih buat TV One. Nanti kalau ada one-on-one interview dengan pejabat manapun minta pertanyaan, presiden aja enggak, masa ada minta pertanyaan sih? Gimana? Atau ini ada upaya dari Pak Presiden untuk menyentil pihak-pihak yang kemarin sedikit bermasalah dengan masalah komunikasi? Iya, latar belakang kontroversi para pembantu nih. Saya kan bukan Pak Prabowo. Ya, tapi melihatnya seperti apa? Nah itu kan tadi udah saya jelaskan tuh. Tidak lagi melalui pembantunya. Beliau langsung. Jadi inisiatif Wamen Angga diiyakan oleh Presiden Prabowo dan langsung nyata gitu. Dihadirkan pemret-pemret yang kritis terhadap beliau. Kan bisa aja kalau mau nyari aman, pemret-pemret yang nggak kritis lah. Pemret-pemret yang udah oke lah sama Presiden gitu. Nah kan yang dihadirkan nih Bang Lalu Marah, Udi Lubis, lu bersahabat, sangat sepak bola nih kan, Najwa Shihab gitu kan, Alvito Dinova kan, maksud saya ini adalah prominent media yang memang menjaga aspirasi publik gitu ya, gitu termasuk aspirasi sepak bola Indonesia. Bang Marah ini takut banget dibilang kritis bang, enggak, tapi kan sebetulnya ciri khas seorang pemret itu. Dia bukan hanya jurnalisme yang dijaga, bukan hanya jurnalistik yang dijaga, tapi bagaimana demokrasi ini dijaga dengan caranya masing-masing. TV One juga dengan caranya kan. Ada juga pembahasan terkait Kabinet Merah Putih, Pak Mara kemarin. Beliau puas. Beliau puas dan senang dengan kekompakan dengan hasil kerjaan kan. Justru apa yang kemarin beliau sampaikan kan hasil dari 130 hari ini kan banyak yang grandis. Salah satunya kan soal baru pertama kali dalam sejarah kan cek kesehatan gratis. Ya, betul. Massal. Dan soal makan bergizi gratis ini kan nggak gampang. Bisa tepat waktu delivernya dengan massal begini kan juga luar biasa. Berarti banyak tidak ada isu-isu reshuffle yang dibahas ya Pak ya? Nggak ada sama sekali. Ada. Tapi yang terkait, beliau kan selalu menjelaskan bahwa ini semua kompak. Gitu. Saya mau klarifikasi lah, memang Bang Mara ini pernyataannya sejuk. Adem gitu. Adem ya. Oke bang. Baik, dikit dong Pak Mara, ada bocoran juga nggak ketemu Mega nasi goreng kemarin? Yang beliau sampaikan satu Mbak Retno dari SCTV menanyakan soal Mas Didit putra beliau yang yang menarik ketemu ya betul. Dan ya beliau bilang memang beliau bilang harus bergaul sama semua, tidak usah lihat hubungan. Misal kalau ada yang kritik beliau ini seperti kayak beliau aja, bukan biasa aja. Terbuka, jadi terbuka. Malah beliau saya baru tahu juga di situ bahwa yang desain pakaian pengantin putrinya Pak Anies rupanya Mas Didit. Jadi beliau bergaul dengan semuanya gitu. Tapi itu inisiatif Pak Prabowo atau inisiatif Mas Didit? Enggak, dia memang tipikalnya Mas Didit. Dia hanya ngasih tahu, oh ya silakan aja gitu. Itu sendiri tuh benar tuh inisiatif Bang Ensa gitu. Baik, terima kasih Bang Ensa atas waktunya pada pagi hari ini. Kalau untuk Pak Mara, tahan dulu Mbak Mala. Aura kasih piara angsa. Cakep. Terima kasih Pak Lalu Marah Satria Wangsa atas waktunya pagi hari ini. Bang Ensa juga dong. Tunggu nih Bang Ensa. Coba handset bisa nggak langsung loh? Pasti dia nyiapin nih. Kalau handset bisa langsung nggak? Bisa. Ayo coba. Aura kasih naik motor Satria. Cakep. Terima kasih Henry Satria. Boleh lah. Oh ya kan. Sah. Sah, udah boleh. Hati-hati
disomasi tuh kalau lucu-lucu gitu sekarang disomasi. Aduh, susah juga jadi aktor TV. Terus pokoknya. Baik, terima kasih Pak Mara dan juga Bang Ensa atas waktunya pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, sesaat lagi kami juga akan kembali dengan sejumlah informasi menarik. Salah satunya di mana arus balik juga masih tinggi di beberapa wilayah di Indonesia. Sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.